Dada kita itu tepat menghadap Ka'bah. Nah, itu namanya istiqbalu aini kiblah. Nah, orang itu ketika sholat wajib ya, dalam mazhab kita memang ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak wajib ainul kiblah, hanya jihadul kiblah ya. Namun dalam mazhab kita yang paling muktamad, yang kuat pendapatnya, ketika sholat itu harus betul-betul lurus. Kalau seandainya ditembak dengan kompas, nah kita tuh menghadap ke kiblat, tidak meleset dari Ka'bah. Maka sekarang kan katanya karena ada pergeseran lempeng bumi, nah, banyak masjid-masjid itu dirubah. Nah, karena pakai pendapat ini, pendapat yang pertama ini harus betul-betul menghadap kiblat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang agak ringan. Pendapat pertama ini memang agak berat. Namun walaupun berat, ini pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita. Jadi kalau kita ingin hati-hati, ingin mengamalkan mazhab Syafi'i yang berpendapat yang muktamad, nah itu harus pakai pendapat ini. Jadi ketika masjid kita itu diukur, ditembak lurus, betul-betul tempat garis itu lurus dengan Ka'bah. Itu pendapat yang pertama, dan itu yang paling baik dalam mazhab kita. Pendapat yang kedua, jihadul kiblah. Jihadul kiblah itu maksudnya bagaimana? Misalnya kiblah itu di arah barat, yang penting kita menghadap barat, sudah cukup. Misalnya Arab Saudi itu di arah barat. Dari Indonesia ini kan Arab Saudi sebelah barat. Kalau kita pakai pendapat yang kedua nih, yang penting kita menghadap ke barat, jangan salah. Yang penting jangan menghadap ke selatan atau ke timur ya. Selagi menghadap ke barat, sholat kita sah. Itu pendapat yang kedua. Nah, itu agak ringan. Jadi kalau kita kadang-kadang kan masjid itu sudah terbangun dulu. Zaman dulu sudah terbangun memang. Nah, zaman dulu itu mungkin alatnya kurang komplit seperti sekarang. Yang penting menghadap kiblat ya. Ya kan? Nah, sehingga kalau diukur dengan kompas agak melenceng. Nah, kalau pakai pendapat yang kedua ini tetap sah. Jadi mungkin untuk kita yang di kapal, yang bawa kompas, ya kan? Ya, penting menghadap kiblat ya. Tapi kalau kita ada kompas, usahakan betul-betul sejalan dengan kompas. Untuk kehati-hatian. Karena syarat sahnya sholat yang kedua adalah harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat maksudnya menghadap ainul kiblah. Begitu ditarik lurus, betul-betul ke Ka'bah. Kalau udah telanjang bagaimana? Masjid kami ini kalau ditarik lurus ada ke Ka'bah, tapi menghadap ke barat. Kalau ingin pakai pendapat yang kedua ini boleh. Kalau enggak, istilahnya enggak. Kalau enggak mau uyuh-uyuh, Pak. Enggak usah diperdebatkan, enggak usah dipertengkarkan. Dua-duanya ada pendapat dalam mazhab kita. Jangan takut enggak sah. Ada yang mempertanggungjawabkan. Itu perbedaan antara ainul kiblah dan jihadul kiblah. Jadi kalau tidak mau uyuh-uyuh, tidak mau geser-geser sejadah, kadang-kadang kan masjidnya nyerong ke sini, sejadahnya nyerong ke sana. Karena ingin tepat dengan kiblat. Tidak usah disalahkan. Itu pun benar juga. Tapi kalau seandainya ada yang tidak mau mereng-mereng, apa yang penting ngadap ke barat, juga jangan disalahkan. Karena juga ada pendapat mazhab kita, walaupun itu pendapat bukan pendapat utama, ada yang membenarkan. Nah, jadi tidak uyuh-uyuh. Kalau tidak mau uyuh-uyuh, ya pakai pendapat yang kedua ini. Tidak usah diperselisihkan. Yang penting sholat, yang salah itu yang tidak sholat. Insyaallah Pak ya. Selagi sholat sudah alhamdulillah. Jangan dipertengkarkan. Karena kedua-duanya adalah pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Wa kaifiyatu istiqbal kiblah, dan sekarang bagaimana yang dimaksud dengan menghadap kiblat? Orang yang sholat menghadap kiblat itu bagaimana? Satu, idza kana qa'iman aw qa'idan bisadri, wa idza kana muntadi'an bil wajhi, wa idza kana mustalqiyan bil akhmasa qadamaihi. Perhatikan. Nah, ini menghadap kiblat bagi orang sholat itu ada 3 macam. Satu bagi orang yang berdiri, yang kedua bagi orang yang sholatnya dengan tidur miring, yang ketiga menghadap kiblat bagi orang yang sholatnya telentang, tidur telentang. Jadi sholat itu kan bagi yang bisa berdiri, ada mampu berdiri duduk, ada mampu duduk tidur miring.
Tidur miring itu bagaimana? Kepala ke utara, kaki ke selatan, dada menghadap ke kiblat. Itu namanya solat dengan tidur miring. Bagi yang tidak bisa berdiri, sakit parah misalnya, kan tetap wajib solat. Maka cara solatnya boleh tidak mampu berdiri, baring. Tapi baringnya dengan tidur miring. Jadi cara solat dengan tidur itu ada dua cara. Ada dengan tidur miring, ada dengan telentang. Kalau dengan tidur miring, dadanya menghadap kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan. Tapi kalau dia dengan cara telentang, kakinya yang menghadap kiblat, bukan dadanya. Paham ya? Jadi kalau ingin tidur baring, solat dengan cara baring, ya, mungkin ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan uzur, ada dua cara. Boleh telentang, boleh tidur miring. Nah, kalau tidur miring itu tadi dadanya menghadap kiblat. Tapi kalau telentang kakinya yang kiblat. Berarti kepala ke timur, kaki kiblat, bawa takbir. Nah, tapi bagi orang yang berdiri yang wajib menghadap kiblat atau bagi orang yang duduk itu adalah dadanya. Kepala tidak wajib. Maka kalau kadang-kadang tertoleh kepala tidak batal. Tapi kalau dada hati-hati. Kadang-kadang ada orang belakang kita, depan kita solat, ya, dilanggarnya dada kita, hingga kita termiring. Batal solat, Pak. Ya, kita tengah solat nih, menghadap kiblat, ya kan? Allahu Akbar. Tengah-tengah solat, ada kawan kita di depan kita batal, mundur dia kan? Mundur, kita ni kadang-kadang nak kacik jalan sehingga dia nabrak dada kita termiring, batal solat kita. Kenapa batal? Karena dada kita sudah tidak menghadap kiblat. Maka kalau ada orang lewat, kita kasih jalan, meser, miringkan badan kita. Miringnya itu jangan sampai berpaling, ya. Miring begini sehingga dia lewat tidak melanggar bau kita. Karena kalau dia sampai melanggar, kita termiring, solat kita batal. Kenapa batal? Karena itu tadi syarat sahnya solat adalah menghadap kiblat. Yang menghadap adalah dadanya. Tapi kalau kepala miring, apa? Kadang-kadang terkejut, bangga pintu toleh. Ada enggak kadang-kadang walaupun tidak semua. Itu tidak sampai batal. Kenapa? Karena bukan dadanya, hanya kepala. Paham ya? Walaupun itu makruh. Walaupun itu makruh karena solat itu sunahnya menghadap ke tempat sujud. Nah, itu syarat sah solat yang kedua, ya. Sisanya kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, insyaallah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu menanyakan? Cukup insyaallah ya. Waktu isya masuk ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada ilmu kita sehingga bisa kita amalkan dan kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.